Ya, kita memasuki segmen terakhir dialog pagi ini. Kita ke Kang Dede Yusuf, masih melalui sambungan telepon. Kang Dede. Ya. Ya, Kang, ini kalau kita bicara, ini kan ada hasil penelitian ICW dan juga Perludem soal banyaknya bandit-bandit politik. Ini istilah barunya seperti itu. Jadi banyak mereka yang bermain untuk mengambil pamrih segala macam. Saat Kang Dede waktu itu menjabat sebagai wakil gubernur, Kang, banyak nggak yang meminta balas jasa atau pamrih seperti itu? Saya pikir yang namanya balas jasa, minta balas jasa itu banyak. Tapi banyak juga yang pahlawan kesiangan. Jadi artinya ada yang mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang berjasa, mereka yang bisa. Nah ini sebetulnya sudah kita daftar. Jadi kita sudah tahu mana jaringan yang bekerja, mana jaringan yang tidak bekerja. Nah jaringan-jaringan yang tidak bekerja atau asal-asal mengaku itu biasanya yang jauh lebih lebih ganas, serangan-serangan. Karena apa? Mereka tidak punya akses langsung kepada kami, sehingga kita tidak bisa memberikan arahan. Gitu. Itu banyak ya, Kang ya, pahlawan kesiangan itu ya? Iya, itu saya rasa biasalah. Jangankan pilkada, pilpres pun juga demikian kan. Gitu. Ya. Jadi dalam hal ini kita justru memang harus mensortir dengan baik. Kalau yang pahlawan beneran gimana, Kang? Yang artinya betul-betul mendukung, mensupport pada saat proses pilkada itu? Kalau yang namanya jaringan yang terukur itu kan ada namanya jaringan partai ya. Kemudian relawan-relawan yang sudah kita bina mungkin selama bertahun-tahun. Ya. Artinya ada hubungan emosional di sana. Ya. Dan itu biasanya hubungan emosional itu bukan sifatnya pragmatis. Jadi memang karena saling mendukung, karena punya satu niat yang sama, punya ideologi yang sama. Nah ini biasanya kan termaintain terus sepanjang tahun. Kang, ini kan dalam proses pilkada itu kan dana yang dikeluarkan tidak sedikit, Kang. Itu ada support-support dari pengusaha juga? Kan dibolehkan di dalam pemilu kada bahwa ada sumbangan-sumbangan yang memang semuanya dimasukkan di dalam rekening. Iya, undang-undangnya memang memperbolehkan itu. Betul. Nah, jadi ya memang tugas kita menggalang dukungan-dukungan. Nah, saya tertarik yang dikatakan kawan kita ICW bahwa memang paling sulit melawan incumbent yang memiliki akses kepada APBD, kepada bansos ya. Dan saya bersyukur saya kalah pada saat itu. Kenapa bersyukur, Kang? Karena modal saya hanya survei. Jadi ketika modal saya hanya survei, tentu saya tidak bisa dan tidak mampu menggerakkan yang tadi dikatakan oleh kawan kita dari ICW. Indikasi ke arah penggunaan APBD, terus pemberian izin dan segala macam itu memang ada indikasi kecurangan di sana, Kang ya? Saya tidak mengatakan indikasi ya, tetapi saya bersyukur bahwa saya kalah. Sebab kalaupun saya menang, nanti pasti saya akan digitukan juga. Oke, baik Kang Dede, terima kasih banyak Kang sudah bersama kami di Jurnal Pagi. Baik, terima kasih. Nah ini menarik sekali sebetulnya Mas Didi kalau kita bicara tadi yang dikatakan oleh Kang Dede tadi. Bukan hanya pahlawan yang betul-betul mensupport, tapi pahlawan kesiangan juga banyak juga itu yang meminta balas jasa. Ini gimana nih? Ya, ke tim kampanye di pilkada itu kan ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Dan biasanya yang aktif itu yang nggak resmi. Yang resmi itu cuma pajangan saja. Sehingga kalau misalnya ada masalah, yang dilakukan oleh yang nggak resmi, yang resmi ini juga nggak kena. Sehingga secara keseluruhan. Itu strategi sebetulnya. Itu strategi. Jadi undang-undangnya memang membuka ruang itu sehingga kalau kemudian tadi Pak Dede Yusuf bilang justru yang nggak kelihatan ini yang ganas, bisa jadi pada saat pilkada memberi support itu memang mereka yang merasa lebih banyak support, lebih banyak menanggung risiko. Coba apa mau tim kampanye resmi bagi-bagi duit? Nggak mau, karena bisa ketangkep dia. Tapi kalau yang nggak resmi kan bisa menghindar, dia nggak. Karena dia bukan bagian dari struktur itu. Dan itu strategi. Sudah celah sebetulnya ya. Betul. Jadi kalau Pak Dede Yusuf bilang yang nggak resmi itu yang ganas-ganas, saya kira logis karena waktu kampanye dia yang paling banyak menanggung risiko dan mungkin paling banyak memberi support uang gitu. Nah, ini bagaimana menurut Mas Didi saat ini? Sudah adakah aturan atau apapun? Kalau undang-undang kita kan membatasi besaran sumbangan kan, bukan besaran dana kampanye. Ya, sebetulnya sekarang ada kemajuan ya. Kemajuannya gini. Dana kampanye dibatasi dalam arti dari 8 jenis kampanye itu pasangan calon hanya membiayai pertemuan terbatas dan dialog pertemuan tatap muka.
itu yang hanya dibiayai oleh pasangan calon. Yang lain sekarang ini ditanggung oleh APBD atau APBN. Nah, itu sebetulnya akan terjadi pengurangan dana kampanye yang luar biasa karena mestinya ya. Iya, mestinya karena kampanye pertemuan terbatas dan dialog itu secara umum kalau kita lihat laporannya yang belum tentu benar itu, laporannya yang nggak cenderung diturunkan, itu hanya 10% sebetulnya dari total biaya kampanye. Nah, cuman masalahnya kan aturan mainnya juga masih banyak yang bolong dan kemudian tim kerja yang non resmi ini yang nanti tidak terjangkau oleh undang-undang sehingga bisa jadi pasangan calon tetap mengumpulkan uang dari para penyumbang tetapi tidak digunakan untuk kampanye karena kampanyenya sangat terbatas. Justru digunakan untuk money politik dalam arti jual beli suara, membeli petugas dan tentu saja hal-hal lain yang punya dampak positif buat penaikan suara mereka. Gitu. Nah, Mas Adnan, dengan celah-celah undang-undang seperti ini, bagaimana proses pilkada ini agar tetap terawasi gitu supaya hal-hal seperti yang dikhawatirkan oleh ICW itu tidak terjadi? Ya ada dua hal ya yang bisa kita lakukan. Pertama, kita perlu memperkenalkan secara terus-menerus apa yang disebut sebagai rekam jejak ya para kandidat begitu. Karena informasi inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan buat pemilih untuk menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan mereka ke depan. Nah, masalahnya untuk pilkada ini pendekatan membongkar atau mengungkap rekam jejak para kandidat ini kan belum masif dilakukan ya. Tidak seperti ketika capres atau pemilihan legislatif untuk tingkat nasional. Malah saling menjatuhkan jadinya kan? Itu tidak masalah. Tidak masalah sepanjang informasi yang diberikan itu memang sesuatu yang bisa dikonfirmasi kebenarannya begitu. Nah, yang kedua tentu saja dengan melakukan pengawalan terhadap penggunaan dana kampanye para calon. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Didi bahwa KPU sudah berusaha untuk melakukan upaya-upaya minimalisir penggunaan dana kampanye yang sangat eksesif ya. Nah, salah satunya selain membiayai kegiatan kampanye dari APBD dan APBN juga ada kegiatan-kegiatan lain yang seperti misalnya kampanye media yang juga didukung oleh pemerintah ya atau oleh anggaran negara dan itu saya kira sesuatu yang bisa mengurangi secara signifikan pembiayaan kampanye. Nah, ketika dua hal itu dilakukan, kita juga berharap bahwa isu money politik itu bukan menjadi sesuatu yang strategis lagi gitu buat para kandidat maupun buat para pemilih. Seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Didi. Masyarakat mungkin bisa diberikan uang dan mereka mau pada situasi di mana ekonomi sulit, mereka membutuhkan biaya anggaran yang cepat dan besar, mereka akan menerima, akan tetapi belum tentu mereka akan memilih begitu. Nah, dua hal itu kalau dilakukan secara intens, saya kira akan memberikan tekanan kepada pasangan calon untuk memberikan sesuatu yang lebih lebih konkret kepada para pemilih visi dan bagaimana melaksanakan. Saya kira itu sesuatu yang saja dalam politik. Oke, Mas Adnan dan Mas Didi terima kasih banyak sudah bersama kami.